saudara yang terkasih. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan luar biasa. Mari bersama malam hari ini kita mau mulai ibadah kita, persekutuan doa kita malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati, sama-sama kita bersatu. Kita menaikkan pujian dan syukur. Malam hari ini kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan setiap pujian hati kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima dalam hidup kami. Malam hari ini kami bawa setiap hati kami. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan yang pimpin ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga akhir semua ada di dalam pimpinan Tuhan. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami malam hari ini. Engkau yang jamah setiap hari, Engkau yang lawat setiap kali. Haleluya. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan. Amin.
setiap pujian Bapa. Sebab Tuhan yang layak terima setiap pengakuan. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari kami mau bawa setiap hati kami lebih lagi. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan atas setiap pujian kami. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kita ucapkan bersama-sama. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya, mari bersama malam hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mengangkat setiap hati kita membaca malam hari ini. Sukacita yang baru daripada Tuhan Yesus. Jadi mari bersama-sama angkat hatimu, angkat pujianmu. Kita katakan bersama. Oh, betapa indahnya. Saudara-saudara semua. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara setia hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Puji nama Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati untuk firman Tuhan malam hari ini. Kami mau katakan pujian ini dengan segenap hati kami, Tuhan. Lahir dari setiap hati kami mau katakan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Sama-sama katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa.
kasih Tuhan Yesus, kami tahu Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Bahkan kami tidak mampu membalas kebaikan Tuhan. Karena kami melihat Engkau bukan hanya berbicara tentang kasih, tapi Engkau menunjukkan kasih itu buat kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib, sehingga bisa memerdekakan kami dari setiap dosa yang membelenggu, yang memperhamba kami ya Tuhan. Bapa, jangan biarkan kami menghakimi Tuhan, menilai Tuhan hanya dengan apa yang kami lihat dengan mata kami, hanya dengan apa yang kami rasakan dalam hati kami. Karena kami tahu Kau sangat mengasihi kami. Amin. Bahkan seluruh isi dunia ini pun dijual, tidak akan mampu membalas kebaikan Tuhan. Karenanya Tuhan, biar apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah ingkar dengan Tuhan, tetapi biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Karena kami tahu itu keinginan Tuhan dari dalam hidup kami. Soal masalah, soal pergumulan, soal problem dalam hidup kami, itu adalah bagian daripada kasih Tuhan. Karena Tuhan ingin membentuk kami, Tuhan ingin membuat kami semakin hari semakin serupa dan segambar dengan apa. Amin. Karenanya biarlah Tuhan kami tidak melihat masalah, kami tidak melihat kesulitan, kami tidak melihat pergumulan dalam hidup kami bagian daripada pembalasan Tuhan, bagian daripada hukuman Tuhan. Tetapi biarlah kami bisa melihat itu semua adalah karya Tuhan yang sangat besar, ingin membangun kami, ingin membentuk kami, sehingga apapun yang kami alami, kami tetap setia, kami tetap semangat, kami tetap bergairah, karena kami tahu Tuhan tidak pernah membenci kami, tetapi Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Rinduan hati kami hadirlah di tengah-tengah kami, berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Amin. Sekalipun hamba-Mu akan berbicara secara korporat, tetapi Tuhanlah yang menerjemahkan kepada masing-masing kebutuhan kami. Karena kami tahu Tuhan Allah yang paling mengerti, Tuhan Allah yang paling paham akan isi hati kami, akan apa yang kami alami, apa yang menjadi kebutuhan kami. Karenanya malam hari ini berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, sertai hamba-Mu, pimpin hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan sekedar knowledge, bukan sekedar pengetahuan semata, tapi sungguh-sungguh pewahyuan daripada Tuhan. Karena kami tahu karena itu pewahyuan daripada Tuhan, maka firman-Mu itu akan mendidik kami, firman itu akan mengubahkan kami, firman itu akan membangun kami, sehingga hari demi hari kami mengalami progresivitas, semakin hari semakin serupa dan sejaman. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Demi nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara. Haleluya. Salam semuanya. Shalom. Sekali lagi salam. Oke, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ke tempat ini kali kedua. Kali yang kedua. Ya, jadi mungkin ada di antara saudara yang belum kenal dengan saya. Nama saya Ruganda Mangun. Saya sudah menikah. Saya punya anak 3. Istri saya 1. Jangan dibalik ya, dibalik rumah ya. Saya tinggal nggak jauh dari sini. Saya tinggal di apartemen Green Park View. Jadi kemarin masih tetangga aja sebenarnya. Ya. Saya bergereja, berjemaat di GBI dan Mogot juga nggak jauh dari sini. Ya, udah ya. Ini sampai situ aja deh. Nah, tidak terlalu penting saudara kenal saya. Jauh lebih baik saudara kenal Tuhan. Amin. Karena kalau saudara punya masalah kenal saya tidak akan pernah selesai. Tapi kalau kenal Tuhan pasti selesai. Haleluya. Yuk, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini saya mau mengajak kita belajar dari Amsal pasal 4 ayat 23
Saya tahu ayat ini sudah sering menjadi rema, menjadi renungan, menjadi bahan bacaan kita dalam keseharian. Tapi malam hari ini akan menjadi berkat kembali buat kita. Jadi saya nggak banyak-banyak, satu ayat saja ya. Amsal pasal 4 ayat 23. Karena ini hanya satu ayat, saya meminta kita semua untuk membacanya secara bersama-sama supaya kita semuanya diberkati ya. 1, 2, 3 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Kalau saudara suka tema, saya beri tema renungan kita malam hari ini, keep your heart. Ya, jadi jagalah hatimu. Ya. Nah, kenapa hati kita perlu dijaga? Karena hati ini sesuatu hal yang sangat penting di dalam Alkitab. Kadang-kala yang kita jaga itu justru yang lain-lain. Apa yang kita jaga? Penampilan kita. Apa yang kita jaga? Kesehatan kita. Masa pandemi itu banyak orang jaga sekali tentang kesehatannya. Segala vitamin diminum. Ya kan? Sampai overdosis kadang-kadang. Kenapa? Demi menjaga kesehatan. Bagus nggak? Bagus. Ya. Lalu apa lagi yang dijaga? Rumah. Betul ya? Rumah dijaga. Walaupun kadang-kadang lebay. Ya, rumah sudah dikunci dari dalam, terus pagarnya dikunci lagi, gak cukup dikunci begitu saja, kasih CCTV supaya bisa terpantau gitu ya kan. Siapa yang mendekat ke rumah, nah itu pasang CCTV, bisa terpantau. Terus sudah begitu kasih rantai di pagar ya, rantai gembok. Terus masih kurang yakin, kasih tulisan ke depan pintu pagar, awas ada anjing tanah. Untuk apa? Untuk bisa memastikan supaya rumahnya aman, kan gitu ya, terjaga. Apalagi yang orang jaga? Apalagi yang orang jaga? Selain kesehatan, selain penampilan, selain rumah, ya mungkin keluarganya, mungkin jabatannya, atau yang lain-lain. Saya mau bilang begini, nggak salah Bapak Ibu Saudara, ini semua kita jaga. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi saya mau bilang lebih daripada itu semua, hati kita ini paling utama yang harus dijaga. Kadang-kadang yang lain kita jaga, hati tidak dijaga. Padahal menurut Alkitab, ini yang paling penting itu adalah hati dalam hidup manusia. Coba next berikutnya. Saya yang berikutnya. Next, terus. Ini kata-kata motivator yang sering kita dengarkan. Kalau motivator, kita datang kepada dia, minta nasihat, karena kita punya masalah, punya pergumulan hidup, maka biasanya dia akan ngomong, follow your heart. Ikuti kata hatimu. Padahal Alkitab itu tidak setuju dengan hal itu. Sepertinya itu positif. Maka seringkali ketika orang datang dengan kita juga, kita bilang, follow your heart. Ikuti kata hatimu. Padahal hati kita ini sudah tidak murni lagi. Maka Roma pasal 3:23 bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi hatinya ini Bapak Ibu Saudara sudah tidak murni lagi, sudah tidak tulus lagi, sudah tidak bersih lagi. Makanya Amsal pasal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu, karena hatinya sudah tidak murni setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara bayangkan, saya kasih contoh. Salomo itu orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Setuju ya? Salomo adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Saking dekatnya dengan Tuhan, Salomo itu bisa memberikan sebuah permohonan dan permintaan kepada Tuhan. Dan dia minta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan kasih hikmat. Salomo itu cukup dekat dengan Tuhan karena dia diberikan sebuah hikmat oleh Tuhan. Maka Salomo itu menjadi orang yang paling pintar, paling kaya pada masa itu. Paling pintar, paling kaya, paling populer. Dan setelah itu juga paling berkuasa. Karena jabatannya itu
tinggi sekali. Banyak pemerintahan kerajaan di bawah Salomo. Jangan lupa, Alkitab kita mencatat bahwa istri dan bundiknya Salomo itu kalau ditotal berapa? 1000 kita bilang. Dan itu bukan wanita biasa, bukan orang di pinggir jalan yang kesulitan hidup lalu ditawarin, lu mau hidup enak gak? Ikut gua jadi istri gua. Enggak, bukan orang-orang yang seperti itu. Yang istrinya Salomo, yang jadi bundiknya Salomo itu bukan wanita yang murahan seperti itu. Tapi Alkitab kita mencatat istri dan bundiknya Salomo itu putri-putri raja. Jadi orang yang sudah terbiasa dengan kemewahan, sudah terbiasa dengan kemapanan. Jadi bukan orang yang berkekurangan. Itu orang-orang yang hebat, putri-putri raja. Saudara lihat, populer, berkuasa, kaya, pintar. Oh, itu saking kayanya, Bapak Ibu Saudara, ratu masuk ke istananya Salomo, pingsan. Saudara pernah masuk rumah orang kaya pingsan? Pernah? Saya pernah diundang untuk bicara syukuran ya dalam keluarga di Pantai Mutiara. Itu rumahnya besar sekali. Saya nggak tahu berapa kapling dijadiin satu. Dan begitu kita mau masuk rumahnya, itu disuguhi dengan mobil-mobil mewah semua. Wah, mereknya bagus-bagus semua. Yang jelas merek mobil saya nggak ada di situ. Itu keren-keren semua. Wah, hebat sekali orang ini. Saudara tahu lah, kalau Pantai Mutiara itu kayaknya udah di atas rata-rata. Karena dia bukan soal bicara berapa garasi mobil lagi, tapi kapal di belakang. Itu ada dermaganya di situ. Dia bisa langsung pergi kemana aja. Itu orang kaya beneran ya. Nah tapi waktu saya masuk ke rumahnya, saya nggak pingsan tuh. Biasa aja gitu. Wow sih, wow, kaya sekali ya. Tapi saya nggak sampai pingsan. Kalau seorang ratu masuk ke dalam istana Salomo dan pingsan, itu berarti luar biasa, saudara. Luar biasa kayanya Salomo. Saya kasih gambaran lagi menunjukkan Salomo ini kaya. Waktu dia bangun bait Allah, itu megah sekali. Alkitab kita mencatat banyaknya batu dengan banyaknya emas sama. Coba saudara bayangkan, banyaknya batu dengan banyaknya emas sama. Walaupun memang emas itu semua bukan miliknya Salomo, banyak orang yang nyumbang. Salah satunya dalam Alkitab kita dikatakan itu raja dari Hiram, Raja Hiram. Namanya Raja Hiram, diperkirakan dari Libanon. Dia mengirim kloter pertama berkapal-kapal kayu-kayu bagus, kayu senomal itu semua dikirim yang bagus-bagus. Lalu juga dikirimkan 40 ton emas. Coba Bapak Ibu Saudara pernah lihat emas 40 ton? 4 gram aja besar ya. 40 ton. Itu baru kloter pertama. Kloter kedua dia kirim lagi 50 ton emas beserta dengan kayu berkapal-kapal. Total dari seorang Raja Hiram 90 ton. Wajar kalau kita katakan banyaknya batu dengan banyaknya emas sama. Jadi kalau saudara dulu hidup di zaman itu, saudara masuk dalam bait Allah yang dibangun oleh Salomo, saudara jalan-jalan di pelatarannya begitu, tiba-tiba saudara tersandung emas, itu wajar. Karena banyaknya batu dengan emas sama. Tapi kalau sekarang, setelah kita pulang ke persekutuan ini, saudara lewat di situ, saudara jalan tersandung emas, percaya itu mujizat. Setuju nggak? Karena nggak mungkin punya bisa tersandung emas. Ya kalau emas Jawa mungkin, tapi kalau emas logam mulia nggak mungkin. Ini saking kayanya Salomo. Tapi orang yang hebat seperti itu, orang yang dekat dengan Tuhan, karena dia tidak jahat, lama-kelamaan menjauh dengan Tuhan. Dan Alkitab kita mencatat di akhir hidupnya hati Salomo condong kepada ilah-ilah para istri dan bundiknya. Karena istri dan bundiknya itu adalah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan. Saudara banyak orang yang hebat seperti itu, orang seperti Salomo yang dekat dengan Tuhan, tapi karena tidak mau menjaga hatinya bisa menjauh dari
Karena hati ini penting. Next, berikutnya coba. Kata hati dalam Alkitab. Next, terus saja dikeluarin aja semua. Kata hati dalam Alkitab Perjanjian Lama itu dicatat sebanyak 858 kali. Dan dalam Perjanjian Baru 156 kali. Jadi itu sudah sama ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu di total semuanya itu, nah kurang lebih itu hampir 1000-an ya, 1000. Jadi kata hati di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu 1000-an lebih. Nah, kenapa sampai sebegitu banyaknya? Karena penting. Maka menurut ahli antropologi Perjanjian Lama yang bernama S. Waldo, dia bilang begini, kata paling penting dalam kosakata antropologi Perjanjian Lama umumnya diterjemahkan dengan hati. Jadi artinya mau bilang begini, dalam Perjanjian Lama yang paling penting itu dari sisi manusia adalah hatinya. Mau bilang begini, itu paling penting, lebih daripada apapun juga hati. Kenapa hati yang paling penting? Karena jangan lupa begini, Tuhan itu menilai lewat hati kita loh. Dan Tuhan itu berdiam di dalam hati. Amin. Bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Karena tampak luarnya bisa sama. Setuju? Contoh, aktivitas bisa sama, tapi motivasi di dalam yang menyebabkan aktivitas itu bisa seperti itu bisa berbeda. Contoh, kucing lari, tikus lari, aktivitasnya sama-sama lari, tapi apa yang membedakan mereka? Hati, motivasi. Kalau ditanya, Kus, tikus maksudnya gitu ya, Kus, kenapa lari? Lalu tikus ini akan jawab begini, karena saya dikejar kucing, saya mau dimaksa kucing. Tapi kalau kucing kita tanya, Cing, kenapa lari Cing? Saya mau nangkap tikus. Aktivitasnya sama-sama lari, tetapi yang membedakan mereka adalah motivasinya. Yang satu ingin menyelamatkan diri, yang satu ingin memangsa atau ingin membunuh. Jadi memang tujuannya beda. Itu tujuan Tuhan dari mana? Dalam hati. Kita sama-sama bisa datang ibadah persekutuan seperti ini, tapi yang membedakan kita dia datang di mana? Hati. Kenapa boleh nyanyi yang sama seperti tadi, menari-nari, oke, ya oke semuanya. Tapi Tuhan jangan lupa lihat hati kita, karena Tuhan paling utama itu hati. Makanya hati itu menjadi sesuatu hal yang paling penting dalam Alkitab kita. Makanya ketika pendeta berdoa pun mau mendengarkan firman Tuhan, berbeda daripada yang lain. Kalau mau belajar, ya ilmu pengetahuan buka pikiran. Tapi kalau mau belajar firman Tuhan, yang paling utama buka hati. Karena ini tempatnya Tuhan. Hati. Jadi hati ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Pusat segala hubungan dengan orang lain, dengan Tuhan maupun dengan diri sendiri. Jadi hati ini paling penting. Next, berikutnya. Nah, kalau kita kembali kepada Amsal pasal 4 ayat 23 tadi, di sana kata jagalah hatimu. Nah, kata jaga itu berasal dari kata nafsa. Kalau bahasa Ibrani-nya begitu ya. Nah, itu berasal dari kata nafsa. Nah, nafsa itu sendiri punya pengertian apa? Security. Punya pengertian apa? Satpam. Menjaga. Jadi artinya begini Bapak Ibu Saudara, yang menjaga hati kita itu bukan orang lain, tapi yang menjaga hati kita itu adalah kita sendiri. Tapi kan seringkali yang selama ini yang kita lakukan, kita minta orang lain untuk menjaga hati kita, bukan kita yang menjaga. Padahal Alkitab kita berkata, jagalah hatimu, yang menjaga kita, bukan orang lain. Kadang-kadang kita ngomong begini, lo gak jaga perasaan gue sih, lo
mengerti hati gua sih. Kita minta orang lain untuk menjaga hati kita. Padahal kita katakan, kita yang bertanggung jawab untuk menjaga hati kita. Bukan mertua kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan tetangga kita, bukan teman kita, bukan pendeta kita, tapi kita lah yang bertanggung jawab untuk menjaga hati kita. Yang penting jaga hati kita. Kita harus bertanggung jawab di situ, bukan orang lain. Jadi kita harus menjadi satpam, menjadi security bagi hati kita, bukan di entertain. Kadang-kadang kita suka mengentertain sakit hati kita, mengentertain kebencian kita, mengentertain kecemburuan kita. Saya mau kasih tahu, memang sih itu bisa dinikmati yang seperti itu, sehingga saudara bisa nangis, melo, begitu ya. Tapi saya mau kasih tahu dengan saudara, kalau itu saudara pertahankan entertain terus, saudara nggak pernah move on dari sana. Selain saudara nggak pernah move on dari sana, maka itu akan merusak dirimu. Karena sakit hati, kebencian, kecemburuan itu tidak pernah membangun. Itu sifatnya destruktif, merusak. Maka kita perlu jaga hati. Ini yang harus kita katakan, supaya nggak dirusak dengan hal-hal yang seperti itu yang bersifat negatif. Jadi kebencian itu mematikan. Mematikan siapa? Ya paling utama ya mematikan kita. Ya, saudara kalau benci ibarat begini, kita minum racun tapi mengharap orang lain mati. Aneh kan? Bisa nggak? Enggak. Itu sebuah kebodohan. Mana mungkin kita yang minum racun orang lain yang mati? Yang ada kita minum racun ya kita mati. Jadi kebencian itu harus kita buang dari dalam diri kita. Kita pukul karena kita berfungsi sebagai security satpam. Begitu ada pencuri, pukul. Begitu ada yang berbuat jahat, pukul. Jangan biarkan di dalam sakit hati, kemarahan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran itu jangan dibiarkan tinggal di dalam hati kita. Karena itu akan mematikan. Saya baca sebuah buku, nama penulisnya cukup populer ya, namanya Derek Prince. Tapi dia banyak bercerita tentang hal-hal yang praktis saja, bukan hal-hal yang doktrinal gitu ya, tapi hal-hal yang praktis. Dia berani ngomong kesimpulan begini. Dia cukup terkenal, tulis buku banyak, berbicara top. Dia bilang begini, 90% penyakit yang dialami manusia bukan karena virus atau bakteri, tapi karena sakit hati. Simpan kepahitan, simpan kebencian, simpan dendam. Itu yang membuat manusia itu rusak. Itu yang membuat manusia itu lama-kelamaan mati. Satu saat saya pernah khotbah di sebuah gereja, sama nama gereja. Lalu di akhir khotbah saya coba hal alkohol gitu ya, karena memang Tuhan yang suruh. Tiba-tiba hadir tuh orang berdiri di depan. Yang menarik buat saya itu adalah satu ibu. Saya doain, amin semua. Selesai, lalu saya bilang, ibu, tante, nanti jangan pulang dulu ya. Saya ada sesuatu mau ngobrol dengan tante. Oke, semuanya sudah selesai. Lalu saya tanya, tante kenapa tadi? Saudara tahu jawabannya? Maju ke depan altar call. Yang umum kita dengar alasannya, kenapa maju ke depan altar call? Mau dijamah Tuhan, mau disembuhkan, mau ditolong Tuhan, gitu. Tapi tante ini aneh. Dia bilang, saya mau minta mati. Udah, untuk gak tiba-tiba mati dia sambil mati. Bisa dibilang saya pendeta pencabut nyawa kan? Jadi saya bilang, waduh, kok bisa begitu tante? Lalu dia cerita, Pak, saya ini sudah divonis dokter gagal jantung. Semua tubuh saya itu udah bengkak. Dan itu sakitnya minta ampun, Pak. Jadi daripada saya tersiksa, lebih baik saya mati saja, Pak. Waduh, miris hati saya.
sobek. Maksud saya sih begini, saya tidak menghakimi dia. Memang gak mudah di posisi dia menghadapi yang seperti itu, gak mudah. Saya tahu itu gak mudah. Tapi maksud saya, di mana imannya? Sudah ikut Tuhan, kok masih begitu? Lalu saya tanya, tante punya sakit hati? Dia bilang, bah. Yang di belakangnya saudara lakinya saya, Pak, tante punya sakit hati? Bilang, iya Pak, bener Pak. Dia sakit hati dengan kakak saya satu laginya. Kenapa sakit hati saya? Rebutan warisan Pak. Lalu banyak yang sakit hati, bikin dia stroke, bikin dia kena jantung seperti itu. Jadi sebenarnya diawali daripada sebuah psikis kita yang terguncang, psikis kita yang terluka, psikis kita yang sakit, dan itu merambat sampai ke fisik kita. Tanya dokter, kenapa asam lambung bisa terjadi? Orang kan seringkali umumnya bilang, oh gas, minum kopi, lalu telat makan. Sebenarnya bukan itu yang paling utama. Dari mana? Hati yang selalu gelisah, hati yang selalu ketakutan, hati yang selalu stres, sampai asam lambung. Jadi bukan karena itu pencetusnya saja. Kalau hati ini kita jaga, semuanya akan baik-baik. Maka kalau kita katakan hati yang gembira adalah obat yang maju. Jadi hati ini adalah sesuatu hal yang penting yang harus kita jaga. Kita harus jadi security buat hati kita. Jangan biarkan yang negatif, jangan biarkan yang jahat, jangan biarkan yang merusak itu masuk ke dalam, supaya keadaan kita baik-baik saja. Nah, kemarahan itu seperti sampah, maka jangan diambil, tetapi harus olah. Kemarahan, kebencian, sakit hati itu seperti sampah. Bayangkan kalau saudara koleksi sampah. Saudara kalau ketemu orang yang suka koleksi sampah, saudara bilang apa? Orang bilang kan, sampah kok dikoleksi. Tapi tanpa kita sadari kita juga suka begitu. Kita koleksi di dalam hati kita. Makanya kita tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Kenapa? Karena banyak barang-barang yang tidak ada gunanya, sampah. Justru kita simpan, kita koleksi. Kita tidur dengan sampah, kita makan dengan sampah. Bagaimana rasanya? Mak, Bu, kita sering apa itu hari ini? Di hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Apa artinya dengan segala kewaspadaan? Lebih daripada apapun juga. Sudah bilang di awal, semuanya nggak salah dijaga, tapi jangan terlupakan hati, karena ini hati yang paling penting dalam hidup kita. Next, berikutnya, pengertian yang kedua dari kata jaga, ya. Nah, next, habisin aja semuanya. Nah, kata yang kedua dari kata natsar tadi itu, selain security, ternyata punya pengertian observasi, evaluasi, menelaah hati, menguji. Nah, jadi kita ini perlu menguji hati kita, perlu observasi, perlu evaluasi, karena seiring berjalannya waktu ternyata hati kita mudah berubah. Ini yang perlu kita telaah, ini kita perlu evaluasi, ini kita perlu uji. Betul nggak? Masih benar nggak di hadapan Tuhan? Perlu kita evaluasi, Bapak. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, kadang-kala kita sudah menyimpang itu, kita nggak sadar. Daud, orang yang hebat, dekat juga dengan Tuhan, juga begitu. Dia lupa evaluasi, observasi, menguji hatinya. Sampai-sampai dia sudah melakukan dosa, berzina dengan Batseba, suami istrinya Uria. Dia sudah berzina, tapi dia nggak sadar, dia. Dia sadar ketika ditegur oleh siapa? Nabi Nathan. Kalau tidak Nabi Nathan datang, dia nggak sadar. Kalau dia sudah berzina dengan Batseba dan dia juga kena pasal pembunuhan berencana karena suaminya Uria dibunuh.
di hadapan Tuhan? Masih murni nggak? Masih tulus nggak? Ini perlu diobservasi, termasuk yang ngomong, yang pelayanan. Apa sih motivasi kita pelayanan? Jangan-jangan sudah menyimpang. Perlu diobservasi dan seiring berjalannya waktu. Awal-awalnya mungkin tulus, cinta Tuhan mati-matian. Tapi karena dia sudah semakin banyak jam terbangnya, semakin tenar, dipercaya banyak, relasi sudah mulai banyak, jangan-jangan bisa menyimpang. Kita perlu observasi, kita perlu uji. Maka lagu begini sebenarnya nggak mudah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Betul lah, lagu ini perlu kita nyanyikan supaya kita sadar. Kadang-kala sekali lagi seiring berjalannya waktu, hati kita bisa menyimpang. Banyak contohnya dalam Alkitab, banyak. Kalau kita bisa jaga hati, saya percaya semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau kita tidak bisa jaga hati, itu pertanda kehancuran ada di depan mata kita, kebinasaan ada di depan mata kita. Maka kita perlu jaga hati. Nah, saya coba pelajari kata hati ini, hati, ternyata dia punya pemahaman seperti ini, pemikiran, perasaan, dan jadi apa yang perlu kita jaga? Pikiran kita. Nah, karena ini kaitannya ke hati. Pikiran kita, apalagi perasaan, apalagi kehendak. Sekarang Bapak gereja, Bapak reformator ya, Bapak reformator Martin Luther bilang begini, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang dan menggagalkan kalau burung buat sarang di atas kepala kita. Artinya dia mau bilang apa? Kita tak bisa kendalikan orang mau ngomong apa sama kita. Kita tidak bisa kendalikan orang mau menilai apa tentang kita. Tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana pikiran, perasaan, dan kehendak kita menanggapi itu semua. Kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran, perasaan, dan kehendak kita untuk menanggapi itu semua, gosip orang, fitnah orang, kalau kita tidak bisa menanggapinya dengan baik, kita sama buruknya dengan mereka yang memfitnah, yang menggosip kita. Tapi mestinya kita harus bisa jaga hati kita, jaga pikiran, perasaan, dan ini penting Bapak Ibu Saudara. Setuju? Kita nggak bisa larang orang lain mau ngomong apa? Setuju ya? Saya sendiri juga bisa begitu. Terserah dia mau ngomong apa. Tapi tingkah laku saya, perkataan saya, hati saya nggak bisa dikendalikan karena omongan dia, karena perbuatan dia, karena sikap dia. Harus saya yang mengendalikannya. Karena kalau saya salah mengendalikan, yang rusak saya, bukan dia. Karenanya kita perlu jaga hati kita. Yang berikutnya, jagalah dia dengan segala kewaspadaan, karena dari sana apa? Terpancar apa? Kehidupan. Nah, kata kehidupan itu berasal dari kata cah. Nah, jadi cah itu berbicara tentang apa? Kekuatan. Jadi artinya orang yang bisa menjaga hatinya, dia akan kuat, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara nggak bisa jaga hatimu, rapuh, gampang terombang-ambing, bimbang, ragu, maka orang kayak gitu nggak punya pendirian. Dan orang yang seperti itu percaya tidak bisa berdoa. Karena kita katakan galilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kan itu sebenarnya yang dimarahi oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Karena murid-muridnya itu panik, nggak tenang. Jadi saudara kalau lihat orang Kristen yang bilang Yesus, bukan berarti rohani loh, belum tentu. Jangan
Yesus lagi di atas kapal, lalu datang badai topan. Murid-muridnya bangun Yesus, guru, kita hampir binasa, guru. Pertanyaan saya, bagaimana respon Yesus? Tapi Yesus bilang, terima kasih muridku yang baik hati, tidak membiarkan kita binasa di sini. Begitu kira-kira? Yesus kan nggak bilang begitu. Justru Yesus tegur, sampai kapan kamu bersama-sama dengan saya lagi? Kok kamu masih belum yakin? Kamu belum percaya? Kamu belum kenal saya? Yesus tegur. Kenapa? Karena maksud Yesus begini, mestinya begitu badai datang, gelombang datang, saya tidur, kamu nggak usah panik. Terus gimana, guru? Tidur bareng saya. Kira-kira kalau tidur bareng Yesus binasa nggak? Aman. Hah? Aman. Aman. Tapi kan seringkali kita begitu panik. Kita merasa kok seolah-olah gak ada pertolongan Tuhan, seolah-olah gak ada campur tangan Tuhan, kok seolah-olah Tuhan berdiam, seolah-olah Tuhan bersembunyi. Di mana Tuhan? Kita panik. Padahal kalau kita kenal Tuhan, mestinya slow aja. Selama kita bersama dengan Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Gak mungkin Yesus tenggelam karena dia Tuhan. Amin. Makanya begitu dia bangun, dia bilang kepada gelombang dan badai, tenang, semuanya jadi tenang. Kadang-kadang hidup kita begitu, kita kenal Tuhan, tapi kita panik. Maka saya bilang, mereka yang teriak-teriak ketika punya masalah, belum tentu dia beriman. Jangan panik, ketakutan. Nah, buat kita harus tenang. Karena di sanalah ketika kita tenang, kita punya kekuatan. Kuat kita menghadapi segala sesuatu. Lalu kita memiliki kesehatan. Nah, ada kaitannya hati kita dengan kesehatan. Maka kalau mau sehat, bukan hanya sekedar olahraga, bukan hanya sekedar jaga pola makan, ya, tapi juga perlu jaga hati supaya sehat. Kita lupa poin yang ini nih, jaga hati ini untuk sehat. Kita yang lain-lain itu yang kita lakukan, minum multivitamin, jaga pola makan, pola tidur, olahraga yang baik, tapi kita lupa untuk jaga hati kita. Ya tetap aja gak sehat-sehat. Karena yang paling utama itu yang dari dalamnya itu. Apa itu? Hati. Kalau jaga hati, semuanya akan baik-baik saja. Lalu yang terakhir, kata Cak juga bicara tentang keselamatan. Makanya kita cukup strict bilang jaga hati lebih daripada apapun juga. Itu dalam bahasa asli sebenarnya begitu konkret. Lebih daripada apapun saja, bukan segala kewaspadaan, tapi lebih daripada apapun jasanya. Itu perlu kita jaga hati kita supaya kita punya keselamatan. Ini hal yang paling esensi, hal yang paling mendasar dalam Kristen. Yang lain bilang nggak apa-apa, bisa jadi keselamatanmu hilang. Kalau keselamatanmu hilang, binasa ya. Jadi jaga hati itu penting sekali. Kita bisa menjadi orang yang sangat kuat. Masalah boleh ada, kesulitan ada, semua problem bisa ada, semua dia bisa kesulitan. Tapi selama kita jaga hati, kita akan baik-baik saja. Bahkan kita memiliki kekuatan. Disinilah sebenarnya letaknya orang percaya Tuhan dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Karena orang yang percaya Tuhan, sekalipun masalahnya banyak, dia tetap kuat. Amin. Nah, ini bedanya di sini. Tetap kuat, tetap sehat, dan juga memiliki keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sorry, Pastor Jeki. Waktunya lewat. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Karena Tuhan kembali mengingatkan kami supaya kami menjaga hati kami. Karena kami tahu hati adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kami. Lebih daripada apapun juga yang selama ini kami jaga. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami jaga hati kami. Karena hati adalah harta yang berharga, yang bernilai dalam hidup kami. Menentukan hidup mati kami itu ada di hati. Selamat tidaknya ada di hati. Berhasil atau tidak berhasil, semua didasari dari hati. Tuhan, ingatkan kami selalu supaya kami menjaga hati kami.
Karena ketika kami berjalan, kami akan tetap kuat. Kami sehat. Bahkan ketika Kau datang, kami juga tetap diselamatkan. Karena kami menjaga hati kami. Karena kami tahu Tuhan berkata, Tuhan berdiam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami alami hari ini, kesulitan, masalah, pergumulan, kami tahu tidak ada yang sulit buat Tuhan itu. Semuanya mudah, semuanya gampang. Karenanya, biarlah Tuhan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah lembah kekelaman ini, kami tidak kehilangan arah, kami tidak kehilangan pengharapan, tapi kami bisa tetap tenang, percaya kepada Tuhan, karena kami tahu di dalam Engkau tidak ada rencana yang buruk. Semua rencana-Mu baik. Amin. Dan kami tahu Tuhan adalah Allah yang mahir dalam mereka-reka yang buruk menjadi baik. Amin. Yang tidak ada menjadi ada. Karena kami percaya Engkau sumber segala-galanya ya Tuhan. Karenanya malam hari ini hamba meminta siapapun kami yang hadir malam hari ini, selidiki hati kami, lihat hati kami Tuhan. Tuhan, taruhkan kasih-Mu dalam hati kami, karena kami tahu Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Dalam nama Yesus, biar kiranya kasih Tuhan terlimpah kasih buat kami, yang lebih kuat, yang mulai dahaga berpuasa, yang mulai kering disegarkan kembali. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan mengalir bagi setiap orang. Tidak ada yang terlewatkan, karena kami tahu semua kami adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, yang mencintai Tuhan. Karena yang merela mati buat kami, Engkau mengorbankan segala sesuatunya untuk kami, karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Naikkan kebenaran firman supaya menjadi berkat buat kami. Demi nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Marbun. Kita semua diberkati Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, melebihi segala sesuatu yang harus kamu jaga, yaitu hati kita yang harus kita jaga. Dan sudah didoakan, dilepaskan, dan biarlah segala kebencian, dendam, kekecewaan, akan kepahitan, Tuhan tidak bisa mengampuni, kiranya lepas dari setiap kita semua. Amin. Kita harus mengampuni juga diri kita sendiri, agar kita juga bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti dan melukai hati kita. Secara khusus saya pribadi, hubungan kami antara suami istri, saya maafin saya, Tuhan Yesus memberkati. Memang itu tadi menegur dan menasihati saya. Sekalipun hamba Tuhan tetap dinamika dalam kehidupan, ya, dalam berselisih perkataan, ya, terus masalah-masalah keluarga rumah tangga, hal itu kerap sekali menerpa setiap kita semua. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa kita punya firman Tuhan, kita punya peribadahan kita, sehingga boleh saling menasihati dan firman Tuhan menegur kita. Dan saya yakin dan percaya keluarga kita dipulihkan. Amin. I love you sayang. Amin. Iya, terima kasih Mas Lur, berkati kita semua. Saudara berkati Tuhan, ya. Amin. Ya, ya, nanti pulang di rumah ya, peluk istri atau suami, I love you, thank you, sorry, ya kan? Puji Tuhan, berdoa bersama lagi. Oke, kita lihat pengumuman. Iya, minggu depan kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Pendeta Jakub Octavianus. Beliau ya nanti aja pasti. Beliau besok pasti dia bicara, nanti dia akan menjelaskan dirinya. Dia juga warga bersama dengan kita di tempat ini. Nah, salah satu yang mesti ngerti bahwa mesti tahu bahwa Batu Malam itu beliau lah yang ayah beliau yang punya. I3 itu I3 Malang, beliau anak dari Pak Octavianus. Ya, minggu depan kita akan dilayani oleh beliau. Orangnya ada di sini, coba bisa dibayar. Oke, yang depan. Selanjutnya,
Visi dan misi. Visi dan misi kita baca secara bersama. 3, 2, 1. Menjangkau yang gila dan mengembalikan yang tersesat serta memberikan pertumbuhan. Misinya menyediakan fasilitas pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan saya akan berdoa dulu dan setelah itu kita akan doa keluarga. Mari kita doa keluarga. Kita akan berdoa secara bersama. 3, 2, 1. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba ini, supaya tetap ada di hadapan untuk selamanya. Sebab apa yang memberkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Kami semua tanpa terkecuali diberkati oleh firman. Amin. Dan biarlah firman menegur menasihati kami, sehingga kami boleh menguji setiap hati kami, apakah kami masih sungguh benar-benar mencintai, mengasihi Tuhan, setia terhadap Tuhan. Amin. Hingga sampai hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Lihatlah jika jalan kami salah, tarik kembali kami kepada jalan yang kekal. Sebab siapakah yang mengerti akan sebuah kesesatan? Tolong kami Tuhan agar kami boleh menjaga hati kami dan kami menjaganya sesuai dengan kebenaran sabda firman Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia, para pemimpin bangsa dan semua masyarakat Indonesia yang di dalamnya. Kami serahkan Indonesia sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Amen. Presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, legislatif, yudikatif, bahkan keamanan TNI dan Polri, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berikan roh hikmat dan takut akan Tuhan atas pemerintahan kami, sehingga mereka boleh memerintah bangsa ini disertai dengan roh yang takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak benar atas bangsa ini, biarlah kiranya Tuhan sendirilah yang menyingkirkannya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa dari Sabang sampai Merauke Miangas Pulau Rote, biarlah anugerah Tuhan tercurah atas bangsa ini. Dan dari tempat ini kami menyatakan bahwa Indonesia menyembah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kalau kami juga berdoa untuk tempat di mana kami tinggal, para pengurus yang ada, dari ketua apartemen Pak Haji Hari dan seluruh staf yang ada, kami lepaskan berkat atas mereka. Kami bersyukur, kami berterima kasih tempat ini terpelihara dengan baik dan benar. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, roh kekuatan Tuhan atas mereka. Kami juga berdoa untuk security kami yang menjaga kami. Tuhan berkati mereka bersama dengan seluruh keluarga. Kami berdoa juga untuk para teknisi dan cleaning service yang ada. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Bahkan hamba berdoa untuk seluruh para penghuni apartemen ini. Kami lepaskan berkat ya Tuhan. Berkati keluarga rumah tangga, usaha pekerjaan bisnis mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka lepas pribadi. Kami berdoa untuk keteduhan, ketenangan akan apartemen ini. Seluruh para penghuni, damai sejahtera menguasai tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dan kalau kami berdoa untuk gereja di mana kami digembalakan, Tuhan memberkati gembala-gembala sidang, Tuhan memberkati seluruh jemaat dan umat Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kita berdoa juga untuk semua teman-teman kekasih Tuhan yang datang dan beribadah di tempat ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, Engkaulah yang sanggup mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Karena kami tahu Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Marbun dengan istri dan anak-anak dan pelayanannya dimanapun dia berada. Tuhan berkati sertai dengan tanda-tanda heran, hikmat dari tempat yang mahal ini menyertai sepanjang pelayanannya. Hingga jemaat dan umat Tuhan semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dan kami akan menyudahi peribadahan ini. Namun sebelumnya kami juga berdoa untuk hidangan jasmani yang telah Tuhan siapkan, kuduskan, sucikan, sehingga menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Kami pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kekasih Tuhan, bangkit berdiri dan arahkanlah hati dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang Mari Bapak Ibu
hatimu iman pertama. Terimalah berkat yang besar, berkat yang limpah, yang luar biasa, baik rohani, jasmani, materi, kebahagiaan, sukacita, kesehatan, kepuasan dari Allah Bapa, dari Bapa sejati, kasih yang sempurna, kematian kayu salib, persekutuan yang dalam Roh Kudus menjadi hidup kita. Mulai malam ini sampai Tuhan akan kedua kali menjadi sebagai gereja yang kudus dan tak bercacat di hadapan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan bersyukur. Katakan amin.